memimpin doa. Segera lakukan kegiatannya, Ibu. Tunggu di sini, matikan dulu. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Bahasa Indonesia. Sekarang buka buku bacanya, taruh di atas mejanya, buka halaman 43. Di situ ada tentang teks fiksi dan non fiksi. Apa teks fiksi dan non fiksi? Ada yang pernah tahu, pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Ada yang tahu? Enggak. Jadi teks fiksi itu teks yang tentang imajinasi, tentang pemikiran orang, khayalan orang lain. Contohnya apa teksnya? Dongeng. Coba lihat di tabel halaman 42. Di situ ada jenis-jenis teks fiksi dan non fiksi. Coba lihat, ada contohnya, ada kriterianya. Fiksi berarti itu cerita khayalan atau imajinasi. Saya punya imajinasi nih, mau buat cerita tentang kelinci dan kura-kura. Itulah fiksi. Kalau non fiksi berarti ceritanya terbalik teksnya. Kalau fiksi dia khayalan, kalau non fiksi berarti kenyataan. Contohnya apa di situ? Coba lihat, biografi. Berarti menceritakan tentang kehidupan seseorang. Misalnya siapa tokoh kita yang terkenal? Bapak Presiden atau Bapak mantan Presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Ada nggak filmnya? Habibie dan Ainun, ya kan? Pernah dengar? Dia buat pesawat, buat rancangan pesawat. Situ kisah hidupnya diangkat ke cerita, kemudian jangan muak. Lanjut. Jadi cerita non fiksi atau teks non fiksi itu tentang kenyataan. Apalagi buku kalian, apalagi majalah, koran, itu teks non fiksi. Koran isinya apa? Berita itu hal yang terjadi sebenar-benar. Non fiksi itu cerita khayalan, dongeng, apalagi komik, apalagi. Udah? Ada yang tahu contohnya lagi? Jangan ribut. Orang buat video. Kok keluar? Masuk dan nampak. Udah ngerti tentang teks fiksi dan non fiksi? Ada yang belum ngerti tunjuk tangan? Ada yang belum ngerti? Udah ngerti? Kalau udah ngerti, coba lihat di halaman 43. Di situ ada tabel. Jadi, buka dulu cerita di halaman 40 dan 41. Buka dulu sebelahnya. Nah, di situ ada dua teks. Jadi, dari dua teks itu diidentifikasi atau diteliti atau dicari atau dilihat apakah sesuai dengan. Jadi, nanti buka di halaman 41 dan 40. Di situ ada dua teks, ya kan? Ada dua teks, udah jumpa, ada dua judul. Nah, nanti tugas yang di halaman 43 tabel tadi ada apa aja? Coba lihat lagi halaman 43-nya. Tengok di tabelnya. Coba buka bukunya halaman 41 dan 40. Ada dua teks. Udah? Nanti dilihat teksnya. Kemudian kerjakan tugasnya di halaman 43. Ada tabelnya. Coba lihat di tabelnya itu disuruh cari tema teks yang dua tadi. Temanya itu berarti ceritanya tentang apa? Yang kedua, jenis teks. Dia tergolong fiksi atau non fiksi. Yang teks satu lagi fiksi atau non fiksi. Yang satu lagi fiksi atau non fiksi. Nah, kemudian isi teksnya berarti kalian baca dulu semuanya, baru diceritakan kembali lewat tulisan.
Kayak kalian ceritain film sama kawan. Aku tadi malam nonton ini. Jadi dia tidak semuanya ditulis. Yang kalian ingat aja dari bacaannya, makanya harus dibaca teksnya dua-dua. Dah. Yang kelima, amanat. Apa amanat? Apa amanat? Nasihat. Terus yang nomor 4 itu tadi apa? Tokoh. Tokoh berarti orang-orang. Boleh manusia, boleh hewan, boleh tumbuh. Siapa yang sering disebut dalam cerita itu? Dialah tokohnya. Yang terakhir, bahasa yang digunakan. Berarti dia gunain bahasa baku atau gak baku. Bahasa baku contohnya gimana? Saya ingin pergi ke pasar. Berarti itu baku apa enggak? Baku. Kalau ibu bilang, aku pengen lah pergi ke pekan. Tidak baku. Udah ngerti? Kalau udah ngerti, kerjakan di buku lagi. Untuk Tasya, ke depan dulu ya. Kita belajar membaca. Matiin terang. Jadi, Tasya udah pandai baca? Belum pandai baca. Kalau misalnya ibu tanya alfabet, ngerti? Huruf abjad. Nah, Tasya kalau misalnya baca udah bisa? Udah? Bisa? Mati dulu. Kalau enggak. Tasya udah bisa baca? Belum. Kalau misalnya huruf udah tahu hurufnya. Ini huruf A sampai Z. Namanya abjad. Kalau yang depan ini apa? Iya. Kalau yang di depan itu huruf besar atau kapital. Kalau yang kecil? Yang kecil huruf kecil. Ini huruf apa? Huruf besar, huruf kecil. Jadi ini sebenarnya hurufnya sama. Satu kolom ini sama. Tapi dia ada huruf kapital, ada huruf kecil. Kalau kapital untuk di depan, untuk nama orang, nama gedung. Nah, ini tahu semua nggak dalam abjad ini huruf-hurufnya? Ada yang nggak tahu nggak? Tahu semua? Ini apa? Ini. Ini dulu. M. Nih. Kalau M kakinya 3. Kalau kakinya 2 namanya N. Coba bilang N. Berarti kayak bilang nanas. Nah, ini M. Nih. Kaki 2 apa tadi? N. Nah, kaki 3 M. Kaki 2 Nah, ini huruf apa? Nih D. Kalau B perutnya di depan, kalau D perutnya di belah. Nah, ini oh ini P. Tengok ibu. P. Bilang pesta. Nah, berarti hurufnya P. Perutnya di kepala, di atas, ya. Terus ini? Q. Tengok ibu. Q. Dia hampir sama kayak P tebale. Ini apa? R. Nih, kayak cacing. Nih. Kayak tanda salib, ya kan? Tanda salib. Huruf T, kayak tanda Ini apa tadi? Q. Nih, R. Nih, kayak ulat cacing. Nih, kayak tanda salib. T. Ulang lagi ya. Q, R, kayak cacing. S, kayak salib. T. Ulang lagi. Q, R, ulat, nih, salib, T, ingat,
T. Nah, ini balik lagi ke sini. Tanda salib T. Ini U. Tanda salib T. Ini U. Ini dia. Apa nih? V atau V. Nah, ini kakinya 3 tapi terbalik kayak M. W. Ini tanda silang X. Tengok Ibu. EKS X. Nah, ya. Kayak ketapel Y. Ini Z. Hari ini kita belajar sampai sini dulu, dihafal lagi. Ini dibawa pulang. Besok nanti kalau apa Ibu tes lagi harus sudah paham ya. Belajarnya sudah selesai. Udah mengerti. Banyak kan yang tahu setelah belajar? Ada tambah ilmunya. Supaya ilmunya berkah harus berdoa. Kalau pulang jangan main ke tempat lain. Langsung pulang ke rumahnya. Sudah? Berdoa supaya ilmunya berkah, berguna bagi orang lain, orang tua. Jadi sebelum pulang harus berdoa. Berdoa dipimpin ketua kelas. Ibu silakan pimpin doanya, Mang Ara. Mari kita berdoa menurut agama